Halo sahabat Fometik, ketemu lagi dengan gua Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gua mau ngebahas pertandingan antara Persita Tangerang melawan Madura United. Nah, di pertandingan terakhir Persita Tangerang berhasil menang di kandangnya Bayangkara FC dengan skor 3-2. Kita lihat dulu statistiknya seperti apa. Secara statistik ya, Persita Tangerang unggul dalam hal penguasaan bola sebanyak 52%, kesempatan menciptakan gol yang juga lebih banyak daripada Bayangkara FC dan 12 kali, tapi hanya 4 kali mengarah ke arah gawang. Sebenarnya Bayangkara FC lebih unggul, yaitu sebanyak 6 kali mengarah ke arah gawang. Secara serangan, Bayangkara FC juga lebih unggul sebenarnya, yaitu di angka 90 kali, tapi Persita nggak beda jauh di angka 85. Secara serangan berbahaya, Bayangkara FC juga lebih unggul, yaitu sebanyak 55 kali, sedangkan Persita sebanyak 42 kali. Nah, kalau melihat pertandingan ini kemarin memang sempat ditunda ya, karena pertandingan terjadi hujan deras sekali. Gue sempat nonton sebentar, di menit 60 akhirnya pertandingan harus dihentikan karena hujan sangat keras, lapangan sudah tidak memungkinkan untuk dipakai. Akhirnya dilanjutkan lagi kemarin, tapi nggak disiarin. Jadi gue coba nyari-nyari, ternyata siaran di video udah berubah jadi sinetron. Jadi hanya tahu dari statistik aja, ternyata skor akhirnya adalah menang 3-2 dari Persita Tangerang. Tapi kalau melihat permainan kemarin, memang gue ngelihatnya sepertinya Persita Tangerang masih menerapkan kemampuan mereka untuk melakukan pertahanan yang cukup solid sih kalau menurut gue, dan mereka mengandalkan yang namanya serangan balik ya. Gol pertama mereka melalui serangan balik, dan gol kedua mereka melalui set piece. Nah, yang gol ketiga gue belum melihat karena memang nggak ada secara highlightnya juga, gue nggak ketemu gol ketiga seperti apa karena nggak ada siarannya kemarin. Nah, sedangkan Bayangkara FC golnya melalui Yusuf Ezezeri. Walaupun memang satu penalti, tapi memang kalau menurut gue gol itu sangat layak sih, karena memang terjadi kemelut di depan gawangnya Persita, dan itu membuat pemain Persita sedikit panik, dan akhirnya ketika ada pantulan dari kiper Persita dan mengarah kena ke tangannya pemain Persita, kalau memang nggak kena tangan mungkin udah dihantam sama Yusuf Ezezeri sih kalau menurut gue ya, karena ngarah bolanya udah ke sana sih kalau gue lihat. Nah, memang Persita mempunyai performa yang cukup bagus di musim kali ini, kalau bahkan Persita bisa sebagai kuda hitam ya, karena secara dalaman materi mereka nggak terlalu baik ya, walaupun memang ada beberapa pemain kayak Vidal dan juga Vergonzi yang membuat perubahan di sisi Persita, dan sepertinya mereka bagus sekali mainnya secara kolektivitas sih kalau menurut gua. Oke, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya Madura United melawan Persikabo, Madura United berhasil menang melawan Persikabo dengan skor 2-1. Kita lihat dulu statistiknya seperti apa. Secara penguasaan bola, Persikabo unggul sebanyak 53%. Secara kesempatan menciptakan gol juga Persikabo lebih unggul, Madura United kalah sebanyak 9 kali, Persikabo sebanyak 11 kali. Tembakan ke arah gawangnya juga Madura United kalah, yaitu sebanyak 3 kali. Secara serangan Madura United sebenarnya kalah, yaitu sebanyak 73 kali, tapi secara serangan berbahaya Madura United unggul sebanyak 83 kali, cukup jauh dibandingkan dengan Persikabo. Nah, kalau melihat permainan ini pun sepertinya Madura United walaupun ya tidak diperkuat oleh Lulinha, tapi ternyata luar biasa sekali performanya dari Madura United. Mereka berhasil menciptakan perlawanan yang cukup baik kepada permainan ball positionnya dari Persikabo. Persikabo memang sedikit mengandalkan ball position, dan kalau Madura United walaupun dia kalah dalam hal ball position, tapi serangannya sepertinya langsung progresif ke depan, dan itu yang salah satu disukai oleh banyak klub Liga 1 yang ada saat ini bermain, melakukan posisi bertahan dan melakukan serangan progresif ke depan, baik itu serangan balik ataupun melalui build up dari bawah ya. Tapi build upnya nggak terlalu lama. Nah, kalau Persikabo memang cenderung lebih melakukan ball position kalau gue melihatnya. Nah, walaupun gol pertamanya Madura United lebih karena kesalahan dari pemain Persikabo yang tidak melakukan scanning, kalau menurut gue tidak melihat kalau sebenarnya ada pemain Madura United yang mengejar dia dan mencoba melakukan clearance, tapi ternyata clearance-nya kena kaki pemain Madura United, Malik Rizaldi, dan akhirnya berhasil tercipta gol ya.
Itu murni kesalahan sih kalau menurut gua. Nah, tapi di gol keduanya adalah murni apa ya, dari skill individunya Beto sih kalau menurut gue. Kemampuan dia yang walaupun umurnya sudah tua, tapi kemampuan dalam menempatkan posisi yang akhirnya tidak terbaca oleh lawan, walaupun mungkin ada faktor kelengahan dari lini pertahanan Persikabo, tapi Beto berhasil lolos dan berhasil memanfaatkan itu menjadi sebuah gol. Luar biasa sih kalau menurut gue. Pokoknya Madura United kemarin ketika mereka melawan Persikabo. Nah, kalau kita balik lagi ke pertandingan antara Persita Tangerang melawan Madura United, ya dua klub ini lagi mempunyai performa yang cukup baik ya kalau menurut gua ya. Nah, secara histori mereka udah 2 kali ketemu, dan saat ini Persita Tangerang memang unggul 1 kali dan seri 1 kali. Madura United belum pernah unggul dari Persita Tangerang. Nah, pertemuan mereka terakhir mereka bermain imbang dengan skor 1-1. Kalau kita melihat klasemen sementara sampai dengan saat ini Persita Tangerang menduduki peringkat keempat. Luar biasa, mereka dari 4 kali kemenangan, belum pernah seri, dan mereka kalah 2 kali. Nah, sedangkan Madura United saat ini menduduki peringkat kedua ya. Mereka berhasil menang 5 kali, draw 1 kali, dan kalah sebanyak 1 kali. Kalau kita melihat secara statistik ya, secara gol pertandingannya, angka gol per pertandingannya Persita Tangerang di angka 1,67, sedangkan Madura United di angka 2,43. Dalam hal kebobolan, angkanya Madura United lebih baik, yaitu di angka 0,71 gol per pertandingan. Persita Tangerang di angka 1,17 gol per pertandingan. Nah, kalau melihat kondisi ini, ya gue ngelihatnya sebenarnya secara statistik harusnya Madura United lebih unggul dibandingkan dengan Persita Tangerang ya. Karena secara angka produktivitas maupun secara angka kebobolan, angkanya masih lebih baik dibandingkan dengan Persita Tangerang. Dan gue melihat sepertinya memang performa dari Madura United sudah kembali. Nah, tapi memang pertandingan ini saat ini dilaksanakan di kandangnya Persita Tangerang, jadi nggak semudah itu ketika ada klub Liga 1 yang bermain away untuk bisa meraih kemenangan. Tapi sebenarnya kalau secara statistik seharusnya Madura United lebih unggul dibandingkan dengan Persita Tangerang. Tapi ketika nanti pertandingannya bermain di kandang Persita, ya mungkin hasil seri adalah hasil yang sudah cukup baik kalau menurut gua bagi Madura United. Nah, kalau menurut gua pertandingan ini kemungkinan sih ya akan berakhir imbang kalau menurut gua, karena memang bermain di kandang lawan tuh agak susah karena ada faktor-faktor lain yang harus kita perhitungkan. Tapi secara hitung-hitungan harusnya sebenarnya Madura United bisa mengungguli dari Persita Tangerang. Tapi memang Persita Tangerang mempunyai serangan balik yang sangat luar biasa, yang itu yang patut diwaspadai oleh Madura United, karena Madura United kemarin kalah dari Persis Solo pun karena itu gitu, karena serangan baliknya Persis Solo yang berhasil mengeksploitasi lini pertahanannya Madura United. Nah, bisa jadi Persita juga mau menangkan pertandingan ini. Sangat seru sebenarnya pertandingan ini. Tapi kalau menurut gue sepertinya pertandingan ini kemungkinan akan berakhir imbang sih. Kalau berdasarkan situasi dan kondisi kalau menurut gue. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.